saya pribadi. Jangan lari ke Tuhan situ. izinkan. Itu Iya namanya toh. perang untuk menaklukkan. Itu biasa, Opung. Sekarang Nggak masalahnya gitu antara itu. Kristen dengan Kristen saja sudah tidak akur gitu loh. Wah, sekarang mana ada perang kami, yang paling banyak perang kalian toh, gimana sih Nora? Kok terbalik? Mau nggak melihat dunia kan? Aduh Nora, kalau itu kamu salah Nora. Perang di mana Nora, antara kalau itu? Islam dan Islam? Perang di mana Coba antara nih, Islam dan sederhana. Sebentar. Yaman, Afghanistan, itu Boko perang apa Haram. dengan apa, Opung? Dengar dulu sebentar dulu. Yang soal yang kau bilang tadi soal perdamaian, hukum pasti tadi Nora. Kalau itu kamu Iya, salah. perang Kalau apa itu, dengan apa? makanya Yaman ini antara mereka sendiri pembunuhan sampai yang kemarin bersaksi di PBB itu kamu kau nonton. Di mana Islam dengan Islam itu, Opung? Aduh, kamu berarti nggak? Udah, ya kita tutup nggak usah lagi dilanjut kalau begini. Di negara mana saya cari di Dunia, sini? masa kamu nggak lihat sejarah dunia yang baru kemarin sore istilahnya kejadian, masa kamu nggak tahu Nora? Jadi gini. Astagfirullahaladzim. Oke. Antara Gini, apa dengan Nora. apa? Gini Nora, gini. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Saya tanggapi ini ya, Opung ya. Nih, yang Opung katakan begini. Yang saya dengar dari Buya Sakur, saya nggak tahu siapa Buya Sakur. Ya, saya dan tidak kenal beliau. Saya alhamdulillah yang saya dengar ceramah itu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayah, ya, terus para ustadz-ustadz yang dimana insya Allah tidak menyimpang dari Al-Quran dengan Sunnah, kan begitu. Tapi kalau ada pernyataan Buya Sakur yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW terjadinya perpecahan antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka menginginkan kekuasaan, haus kekuasaan. Setahu saya tidak ada seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, di situ akhirnya mereka memutuskan yang meneruskan menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq tidak ada, barulah diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan pada waktu pemerintahan mereka itu, beliau-beliau itu tidak ada terjadi suatu perselisihan kecuali orang-orang yang tidak menyukai. Tidak ada perselisihan di situ. Apakah terjadi perselisihan, pertentangan soal agama, syariat? Tidak ada, tetap sama. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah berikutnya. Setelah itu digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu digantikan oleh Sayyidina Ali. Tidak ada terjadi suatu pertentangan. Mungkin ada beberapa kaum yang saya katakan ya kaum ya, yang akhirnya dia mengatakan dia adalah sebagian dari Islam juga,
tapi tapi dia melaknat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, bahkan mengutuk Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, ya itu kan katakan bukan Islam. Islam itu apa? Islam itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mempermuliakan Nabi Muhammad SAW, mempermuliakan sahabat-sahabatnya, ya udah itu Islam. Kalau ada yang mengutuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, terus dikatakan Islam, dari mana ceritanya? Yang herannya begini, Opung. Ketika Yesus sudah terangkat, apakah orang-orang pada waktu itu sudah aman, tentram, damai? Ketika Yesus menebus diri, menjadi seorang penebus, dia menjadikan dirinya sebagai penebus dosa, sebagai tebusan salah, ya. Apakah setelah itu Kristen ini aman-aman saja? Tidak. Tetap terjadi apa? Tetap terjadi yang namanya dosa. Makanya kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW tidak bisa disandingkan dengan kepemimpinan dari Yesus. Pengikut Yesus berapa? Yesus tidak bisa menjadikan semua manusia ini Kristen. Bahkan ya, orang Yahudi tidak pernah menerima Yesus sebagai Mesias. Makanya pada waktu itu dia ingin dibunuh. Kalau ada yang menjadikan Yesus Mesias dari orang Yahudi, Yesus pasti selamat. Yesus ditolak. Yesus tidak diterima oleh kaumnya. Datang ke saudara Kristen yang menampungnya. Yang lebih parah lagi, menampungnya sebagai Tuhan. Makanya kalau dilihat dari sisi kepemimpinan, saya katakan, Yesus belum berhasil menjadi seorang pemimpin. Tidak berhasil. Kalau dia memang membawa, gini, Yesus tidak membawa ajaran Kristen. Saya tegaskan, Opung. Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Telah kusempurnakan agamamu untukmu. Sudah disempurnakan oleh Allah agama Islam untuk manusia. Karena apa? Karena terakhir Yesus diutus untuk Bani Israel, itu belum selesai misinya. Lihatlah. Bahkan sekarang ada yang menuhankan dirinya. Berarti belum selesai. Apakah ada umat muslim yang menuhankan Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Masa Gak ada satu pun. Sebentar, Opung. Jangan dipotong. Biar saya tidak lupa, Opung. Jangan dipotong. Izin, Opung. Satu pun umat muslim tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Tapi kalau mereka menyekutukan Allah, itu mungkin ada. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 48 dengan banyak surah-surah lain apa? Dosa-dosa yang diampuni oleh Allah itu semua kecuali cuma satu. Yaitu apa? Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang musyrik. Apa itu musyrik? Yang menyekutukan Allah. Tapi tidak pernah sejarahnya seorang muslim beragama Islam itu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Tidak pernah. Makanya kepemimpinan Yesus, kalau saya katakan, itu belum berhasil menjadi seorang pemimpin. Nabi Musa, yes, dia membawa keluar Bani Israel. Dilanjutkan oleh Nabi Harun. Akhirnya dilanjutkan oleh Yesus. Apakah Yesus berhasil membuat mereka untuk apa? Untuk tidak menyekutukan Allah? Tidak berhasil. Buktinya sekarang lihatlah. Terus yang berhasil Nabi mana? Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW bukan diutus sebagai Nabi yang terakhir untuk datang, diutus sebagai Nabi yang datang pada waktu akhir zaman. Karena tugas pekerjaan Nabi Muhammad SAW sudah selesai, sudah kelar. Tidak ada satupun umatnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tetapi kalau ada yang menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, apa dikatakan di dalam Al-Quran?
Allah akan menempatkan dia bersama-sama dengan orang kafir, bersama-sama dengan orang munafik di neraka paling bawah, neraka jahanam. Terus apa? Kekal atau tidak? Kekal selamanya. Selesai. Tugasnya Nabi Muhammad SAW selesai. Selesai. Bahkan makanya saya katakan Nabi Isa alaihissalam datang nanti untuk kedua kali untuk menghakimi saudara Kristen ini. Agar apa? Agar menyembah kepada Allah dan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tetapi bagi kalau yang tidak mau, akan ditumpas. Kelar dia. Apa permintaan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam itu meminta untuk menjadi makmum nanti di akhir zaman. Dia akan menjadi makmum, berdiri di belakangnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang makmum. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang imam. Maka itu saya katakan, keimanan saya, izin dulu Pung, keimanan saya sudah fix. Kalau mau dibandingkan dengan soal kedagingan, Opung, ini maaf ya, kalau saya seaturannya Kristen, saya akan meminta keadilan kepada Tuhan saya. Ini saya kalau saya Kristen ya, keadilan kepada Tuhan saya apa? Begini Opung, perceraian di dalam Kristen tidak diperbolehkan. Saya punya anak perempuan, menikah dengan Kristen selama 10 tahun. Dia tidak bisa memberi keturunan. Anak saya tidak bisa memberi keturunan. Dikatakan mandul mungkin. Terus terjadilah di situ sesuatu yang tidak baik di antara rumah tangga mereka. Anak saya akhirnya dipukul, mendapatkan KDRT. Tapi tetap tidak boleh bercerai, karena yang boleh bercerai itu ketika berzina. Terus apakah saya harus diam melihat anak saya dipukul? Apa solusi? Bukankah di dalam agama itu harus memberikan solusi kepada umatnya ketika terjadi sesuatu masalah? Ini masalah dalam pernikahan, dalam rumah tangga ini. Apa solusinya bagi rumah tangga anak saya yang dimana ketika 10 tahun karena tidak bisa memberikan keturunan, anak saya mendapat perlakuan yang tidak baik. Jadi pukul, dihantam, mungkin biji matanya mau hampir copot, giginya sudah lepas. Oh, tidak bisa bercerai Nora. Terus apa keadilan Tuhan saya? Bukankah kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kebahagiaan bagi anak saya? Ketika saya memberikan anak saya kepada laki-laki ini, untuk anak saya dijadikan istri, dijadikan seorang ratu, tetapi mendapatkan perlakuan yang kasar. Terus, karena mengikuti aturan ajaran di dalam agama, tidak boleh bercerai, kecuali hanya berzina. Terus apa saya harus diamkan anak saya dibabak belurkan? Pisahkan mereka. Pisahkan tapi tanpa perceraian. Sampai kapan anak saya harus menjadi istri si Ono, yang dimana kita sudah tahu dia sering mengalami KDRT, terus kita bilang hanya pisahkan saja, doakan yang terbaik. Setelah 1 tahun kemudian mereka satu lagi. Terjadi KDRT lagi. Terus saya pisahkan lagi. Terus kapan anak saya mendapatkan kebahagiaan? Katanya ajaran kasih. Kalau saya katakan begini, itu adalah oknum katanya. Lah, kalau memang itu oknum, tunjukkan keadilan dari Tuhan. Tuhan saya harus adil dong. Makanya kalau di dalam Islam, Opung, Allah itu membenci perceraian. Kenapa membenci? Karena di dalam Islam, ibadah terpanjang, ibadah terbanyak itu yang bisa dilakukan oleh makhluknya Allah, oleh manusia, adalah pernikahan. Pernikahan. Iblis suka kali mengganggu pernikahan sampai membuat bercerai ini suami istri. Itu pekerjaan iblis. Allah memang membencinya, tetapi memperbolehkan perceraian itu. Karena apa? Kalau di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi keakuran, sudah tidak ada lagi ibadah, hanya kezoliman yang kalian kerjakan. Udah pisah saja. Bukankah kalian mencari kebahagiaan, mencari ibadah di dalam pernikahan? Makanya kalau di Islam, Opung, maaf kata, suami istri jima saja sudah ibadah itu. Sudah ibadah, dihitung oleh Allah.
Istri yang ikhlas melayani suaminya, udah ibadah. Suami yang kerja keluar, ya, kerja keluar ketika ada kecelakaan. Dia tujuan untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dia mati di tengah jalan. Dia sudah dikatakan syahid. Itu kalau di dalam Islam, Opung. Itu keadilan Tuhan kami. Terus bagaimana kalau dia 20 tahun tidak punya anak? Si suami sehat, si istri yang mandul, si istri yang sakit, si istri dikatakan dokter sudah tidak diperbolehkan untuk memberi keturunan karena faktor kesehatannya. Terus apa solusinya? Datang Kristen, tidak boleh poligami. Terus bagaimana? Bukankah Tuhan mengatakan beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu? Sementara 20 tahun pernikahan dia tidak bisa memberikan keturunan. Solusinya apa? Kristen menentang poligami karena poligami menganggap menyakiti hati istri. Tetapi lupa, bukankah kita juga menikah itu untuk ingin mempunyai keturunan? Solusinya poligami. Ya kalau kalian suami istri bertahan untuk tidak punya anak sampai mati, ya silakan. Tapi ingat, kalau solusinya mengangkat anak, mengadopsi anak, itu tidak dibenarkan di dalam agama. Anak angkat itu tidak dibenarkan di dalam agama. Kenapa? Ketika dia sudah balik, itu bukan mahram kita. Kalau kamu mengangkat anak berumur 1 tahun, dia laki-laki, ketika dia sudah balik, ketika dia sudah dewasa, si perempuan, si istri itu bukan mahram untuk anak angkatnya. Ketika kamu mengangkat anak perempuan sebagai anak angkatmu, si perempuan itu sudah balik, dia tidak mahram bagi suaminya lagi. Karena bukan dari darah, bukan dari kandungnya, bukan dari biologisnya. Makanya apa? Hujatan, fitnahan kepada Nabi Muhammad SAW menikahi menantu, itulah yang ditentang soal anak angkat. Sejak kapan anak angkat itu anak kandung? Makanya di dalam Islam tidak diperbolehkan lagi anak angkat. Karena apa? Karena bukan mahram. Makanya Allah mengizinkan, memperbolehkan poligami. Biar ada keturunan biologis. Ini keadilan Tuhan kami, ya Pung. Yang dimana kalau saudara Kristen mengatakan, oh kami tidak sanggup menyakiti hati kami, hati istri kami. Coba Opung bayangkan. Istri Opung mengalami penyakit. Ini maaf ya. Kalau istri kalian mengalami penyakit yang dimana penyakit itu tidak bisa kalian menjima istri kalian. Apa tahan kalian menganggur selama bertahun-tahun? Jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, 1 minggu saja kalian tidak tahan untuk tidak jima. Tapi istri kalian sakit. Oh, nggak bisa saya ceraikan, Nora. Siapa yang menyuruh kamu menceraikan istrimu? Makanya diperbolehkan poligami. Poligami itu hanyalah solusi. Makanya saya heran. Poligami ditolak, tapi berzina di luar sana boleh. Allah menghalalkan pernikahan, tetapi lebih memilih menjaga hati istri katanya, tetapi di belakang sana berzina. Pergi ke Indomaret, pergi ke Alfamart, hanya untuk beli apa? Beli kondom. Gak usah dipungkiri itu. Jangan dipungkiri itu. Kalian tidak bisa menentang omongan saya yang seperti ini. Sayang sama istri. Kasihan sama istri. Ketika sakit tidak mungkin saya ceraikan. Tapi giliran Allah izinkan berpoligami, kalian lebih memilih cari beli kondom, Sutra atau Durex sana, pergi kalian ke lokalisasi, cari perempuan yang harga 200.000. Apal juga ini. Betul, Pung. Gak bisa dipungkiri. Gak bisa dipungkiri ini. Lebih bagus kalian mengeluarkan 150.000 ditambah kondom 50.000 dengan hotel harga 150.000 atau oyo harga 100.000, pergi kalian di sana berzina. Giliran dikasih untuk berpoligami, kalian tolak. Tolak karena apa? Tidak mungkin saya menceraikan istri saya. Sementara poligami bukan menceraikan. Itu namanya munafik. Makanya saya katakan, ketika istri kalian sudah divonis dokter, tidak bisa untuk dijimai. Karena ada penyakit tertentu. Yang dimana penyakit itu akan membuat kamu juga tertular. Terus apa yang kamu lakukan? Oh, kami setia, Nora. Pret.
kalau setia kalian tidak akan diperjualbelikan kondom di luar sana tuh. Makanya saya bilang, poligami dianggap sebagai suatu perjinahan bagi saudara Kristen. Dianggap sebagai suatu kezoliman bagi istri. Tidak bisa, kami tidak sanggup untuk menyakiti istri kami. Terus bagaimana? Ini maaf, bagaimana totong kamu yang sudah berbulan-bulan tidak bisa dipres sama apa? Sama istri kamu. Terus kalian mengatakan apa? Kami tahan, Nora. Ya tahan mungkin. Kalau karena kalian tidak punya uang, terpaksa kalian ngocok di kamar mandi. Memang betul. Jangan terus. Tidak usah munafik. Memang betul, Opung. Yang tidak punya duit itu bagaimana? Ngocoklah di kamar mandi. Nggak punya duit kan? Kalau punya duit, setidaknya 500.000. Cari dia perempuan 200, nginap di Oyo 100, beli kondom. Ada 3 biji, sutra itu kan tak berapa biji, saya juga tidak tahu. Simpan, berikutnya simpan, agar istri tidak tahu. Itu makanya saya bilang, jangan, di sini masalahnya sekarang solusi. Apa solusinya ketika istri saya sakit, ya Allah? Apa solusinya ketika istri saya mandul, ya Allah? Saya masih mencintai, tapi saya tidak mau menceraikannya. Bagaimana solusinya? Ya udah. Di dalam surat An-Nisa ayat 2. Nikahilah 2, 3, 4. Kalau kamu bisa berlaku adil. Tapi kalau tidak, ya udah satu aja. Berarti Nora sekarang sendirian apa? Ada 2 Opung. Begini ya, Pung ya, coba ya. Suami saya gaji 50 juta. Suami saya gaji 50 juta. Terus suami saya ini maaf ya. Seksnya kuat sekali. Sementara saya tidak sanggup untuk meladeni. Suami saya gaji 50-60 juta. Rumah saya ada, mobil saya ada. Terus dia katakan, "Ma, saya tetap mencintai kamu. Tetapi karena menengok seks suami saya terlalu kuat, terus bagaimana solusinya?" Saya bilang, "Bang, jangan bang, saya nggak mau, aku kau duakan bang." Terus mau kau dia jajan di luar sana? Nggak kan? Nggak mau. Orang duitnya banyak. Kalau dia bisa berlaku adil, ya silakan. Kenapa begitu, Opung? Nanti kalau dia menzolimi istri-istrinya, dia akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya laki-laki yang berpoligami ini tidak sembarangan. Nggak sembarang, Opung. Sipil, makanya aku bilang, saya dulu ada teman saya namanya si Martole, aku bikin namanya. Mohon maaf ini, kalau saya Menteri Agama, aku bikin wajib mau Kristen mau Islam harus minimum istri 2 supaya jangan banyak tempat lokalisasi. Aku bilang gitu. Iya, cobalah. Jangan dibilang wajib, diperbolehkan. Kalau mungkin dia tidak mampu, makanya laki-laki ini sadar diri. Tapi gini Nora, ya baguslah artinya cara itu yang aku bilang, dalam kedagingan kita harus bisa kita pilahkan dengan kerohanian kita. Nah itu yang semaksud saya tadi bicara dalam kerohanian itu atau ketuhanan itu sebenarnya. Tapi kalau udah Mbak Nora sudah sampaikan tentang bagaimana hidup yang sebenarnya di dalam kemanusiaan kita, ya aku bilang ya saya tidak mengiyakan, tetapi aku laki-lakinya, oleh karena itu memang pernah menjadi diskusi hangat ini bagi kami laki-laki gitu loh. Nah, yang saya maksud begini Nora, saya tidak bantah apa yang dijelaskan panjang lebar tadi Nora. Di Bibel Salomo 1000 istri kok. Yang logikanya di mana? Kapan dia melayani 1000 istri itu kan? Atau wanita itulah katakan kan 300 gundik, 700 istri. Nah, bagaimana dia cara? Tetapi itu kan dipicang gimana kan, waktu itu kan dimarahi Tuhan dia melalui para nabinya kan. Ngopung, dia dimarahin, Tuhan memarahin dia itu karena bukan si Salomonya, Daudnya itu karena berzina dengan Batseba. Betul, itu pertama sekali. Bahkan aku nggak baca 2 Samuel 12.
Opung nggak baca? Ya mungkin lupa mungkin pernah baca tapi lupa. Kamu lebih cerdas lah sekarang. Opung kan nggak ke situ. Jadi gini, yang saya maksud begini Noraya, saya sekali lagi ya, dalam kedagingan kemanusiaan kita itu saya tidak bantah. Kita pun nggak mau munafik lah ya. Nah itu yang saya bilang, dalam perdiskusian hangat itu pernah menjadi, bukan hanya beberapa kali, hanya mungkin ada sering itu menjadi diskusi laki-laki. Nah itu di proyek kita, hidup di proyek lah katakan kan, di bawah hutan, di bawah pohon, cerita-cerita lah. Nah itu ya cocok itu apa yang kau narasikan tadi. Sekali lagi yang saya maksud adalah dalam konteks kita bertuhan, itu yang saya maksud tadi, kita bertuhan kepada Sang Pencipta. Siapa-siapa walinya di dunia ini, siapa-siapa yang telah dinubuatkan, siapa-siapa telah ditabiskan menjadi imam, menjadi nabi, menjadi rasul, kan itu yang kulihat. Maaf cakap sekali lagi, di dalam keislaman itu tidak ada, itu maksudnya Nora, itu yang semuanya. Kalau hal-hal lain saya tidak bantah, tapi siapa yang apa? Gimana? Bilang yang tadi barusan siapa-siapa tidak mengerti saya. Jadi orang-orang dalam Kristen, nabi-nabinya, rasul-rasulnya itu kan dilantik melalui wahyu. Tetapi dalam keislaman meminjam konsep di dalam, baik dalam Taurat ataupun Injil, tetapi tidak menjalankan apa yang di dalam Injil tadi atau Taurat tadi, hanya meminjam saja. Tetapi dalam konsep kebenaran itu yang saya maksud ya, sekali lagi dalam kebenaran itu. Jadi kebenaran absolut kita harus bisa bandingkan dengan apa yang kita narasikan dalam hidup manusiawi. Nah dalam hidup manusiawi saya setuju, saya sangat setuju tadi. Tetapi karena sudah dilarang, ini menjadi berat. Nah, itu loh Nora, itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya sudah dilarang, kita tidak terlalu lebar. Artinya ini, yang kan memang kan Kristen kan dilarang bahwa kita tidak bisa hidup menduakan istri kan gitu kan. Nah tetapi di dalam kedagingan kita, saya setuju apa yang dinarasikan Nora tadi. Bahkan di perjanjian lama itu berlaku, bukan satu dua orang hebat atau orang besar. Nah, di para nabi semua itu kan ya, contoh Salomo, Daud dan yang lain-lainnya. Tetapi nabi yang menjadi ilham pengwahyuan tidak seperti itu loh maksud saya Nora. Contoh Nabi Nathan menegur Raja Daud, Nabi Samuel, semua Elia, tidak seperti yang kita lihat pada Salomo. Salomo bukan kenabian, kerasulan, tetapi dia ke raja dia. Gitu loh maksudnya. Nah, aku lebih tepatnya kalau saya sih melihat ya, cocok itu ya junjungan saudara muslim ini itu raja aja sebenarnya dia. Muhammad itu cocok raja, pemersatu Arab. Saya setuju. Dalam kediktatoran zaman itu ya, Bizantium, Romawi, ya semualah raja-raja Eropa itu melawan, sehingga sempat kan jaya. Kita harus akui, kurang apa itu Turki hebatnya Bizantium, tapi bisa direbut oleh yang bersaudara sampai 13 orang itu, sampai hingga sekarang jadi Turki kan. Itu kan itu yang salah satu mungkin apa yang menjadi kelaliman di dalam Bizantium itu, diizinkan Tuhan pasukan muslim untuk memberantas itu, sehingga menanglah. Sehingga kalau nggak terakhir Inggris memenangkan peperangan itu kan mungkin Turki ya tidak menjadi Turki sekarang, tetap juga zaman dulu Bizantium kan. Jadi itu mungkin kita bisa bedakan atau pilahkan itu loh Nora. Jadi itu yang maksud dalam keilahian para rasul tadi itu Nora. Ini udah malam juga, ini udah hampir jam 10:30. Terima kasih lah sudah bisa. Terima kasih lah. Untuk 11 ya langsung turun. Aja pulang pagi. Bencong aja pulang pagi. Opung nanti kan besok mau bangun, mau ke ladang. Tapi nggak apa-apa, aku saya sering nggak ikuti kamu itu. Saya kadang-kadang tertawa, tapi ya senang. Kadang-kadang dengkel, yang terus terang dengkel. Kadang-kadang apa bahasa si Nora ini ngeri kali. Ya, tapi sedikit ya, sebelum Opung turun ya.
yang masalah Nabi Muhammad bagusnya sebagai seorang raja daripada begini, Opung. Saya sudah katakan, kalau soal kepemimpinan seorang nabi, itu saya akan menganggap Yesus itu belum berhasil. Belum berhasil. Karena dia hanya sampai Karena umur beda- 30. Beda pandang Karena dia, beda teologinya, beda konsep kerohaniannya. Itu yang saya maksud, Anora. Makanya aku bilang, seorang pemimpin rohani tidak harus menyatukan semua bangsa atau semua umat kepada keilahian dia untuk menuju kepada satu Tuhan. Tetapi seorang raja, karena ada semacam diktator atau membawa suatu leadership menjadi kuat dia, itu berhasil, itu tidak masalah. Nah, itu yang harus kita bedakan. Itu maksudnya, Nora. Itu kita bedakan. Jadi kalau soal pemimpin, itu boleh aja pandangan Nora terhadap pribadi Tuhan Yesus ya. Apa yang menjadi pemimpin, makanya saya lebih tepat itu. Saya sering teman-teman saya banyak Muslim juga. Kawan-kawan saya di kebun itu kadang-kadang mereka beritan, saya ikut, saya pakai peci, dengar-dengar, bahaslah tadi yang aku bilang tadi, pembahasan spirit tadi yang aku bilang. Nah, tetapi dalam kerohanian itulah yang saya maksud, rohaninya kita, atau kan ini, ilah di dalam ketuhanan yang kita maksud dalam diri kita, kan ada rohani kita, atau batinia kita menyembah, batinia kita menyembah kepada sang ilah, sang pencipta tadi. Itu maksudnya orang. Itu harus kita bisa bedakan. Jadi begini, mungkin begini, itu dulu dari saya ya. Dulu, Pung. Besok lagi kita sambung. Sebentar dulu saya tanggapin sedikit aja, ya. Jadi begini, Pung, ya. Ini kita melihat catatan sejarah ya. Catatan sejarah yang dimana saya korelasikan dengan ada tertulis di dalam Al-Quran dengan hadis. Jadi begini, Pung. Kalau di dalam Islam, peperangan, ini kita ambil satu contoh ke peperangan. Ini ajaran kasih, ya. Al-Quran itu mencatatkan itu perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Itu artinya apa? Artinya kita tuh disuruh untuk membentengi diri kita dari serangan musuh. Nah, terjadinya peperangan di dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Islam itu diperangi. Jadi makanya dikatakan, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan lupa di Islam, ada riwayat suatu hadis, itu mengatakan apa? Orang-orang yang berperang, itu ada syaratnya, Opung. Syaratnya apa? Kita tidak boleh memerangi perempuan. Tidak boleh membunuh perempuan, membunuh para lansia, membunuh hewan-hewan ternak, merusak rumah ibadah, merusak pepohonan atau tanaman, dan membunuh orang-orang yang tidak memegang senjata, Opung. Anak-anak dilindungi, perempuan dilindungi, orang-orang yang sudah lansia dilindungi, Opung. Hewan ternak dilindungi, rumah ibadah dilindungi. Rumah ibadah apa saja. Terus pepohonan tidak boleh dihancurkan. Itu syaratnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalau ada orang-orang kafir meminta perlindungan kepadamu, dan dia tidak membawa suatu ancaman, kita wajib untuk melindungi, Opung, memberikan perlindungan. Tetapi kalau ada orang kafir, yang dimana mereka melakukan suatu kegiatan di tanah kita, di tanah Islam, dan dia tidak membawa bencana, tidak membawa ancaman, dia cuma hanya diperbolehkan untuk bertempat tinggal di situ, tetapi membayar denda jizyah. Itu ada syaratnya semua, Opung. Bentar, Opung. Ya, nanti akan dijawab nanti nih. Nah, nanti aku jawab ya. Oke. Tetapi Opung lupa bagaimana perang salib. Perang salib itu, Opung, itu apakah perang salib antara Islam dengan Kristen? Tidak, Opung. Perang salib itu antara Kristen dengan Kristen. Perang salib pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Berapa juta yang jadi korban akibat perang salib. Tapi bukankah katanya ajaran kasih? Kenapa terjadinya perang salib? Coba kita buka, kita kulik itu. Nggak usah kita bawa yang terjadi di dalam Indonesia ya. Kalau kita lihat itu nanti akan membuka luka lama. Yang di Poso, yang di Ambon. Itu ajaran kasih. Makanya kalau Opung bilang, suatu peneguhan
yang menurut keimanan keilahian, yang dimana Yesus mengajarkan ajaran kasih, ternyata tidak bisa dibuktikan. Gak bisa, Opung. Makanya saya tidak mau lari ke Indonesia. Akan membuka yang namanya luka lama. Di Poso berapa tahun. Di Ambon. Mengerikan. Yang kita buka yang umum lah. Bagaimana dengan perang salib? Perang salib 1, perang salib 2, itu Kristen dengan Kristen, Opung. Tapi adakah sesama Islam itu seperti itu? Hanya untuk merebut kekuasaan? Gak ada. Gak ada. Lupa Loh, Inang, lupa. Ya kan? Bahkan di zamannya Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah sejarahnya orang kafir itu diperangi tanpa sebab. Cari satu saja perang di mana Nabi Muhammad SAW memerangi orang kafir tanpa sebab. Karena sudah dikatakan, kalau ada orang kafir meminta perlindungan kepadamu, kamu harus memberi perlindungan kalau dia tidak membawa ancaman. Jadi tidak selalu harus Nabi Muhammad SAW bertemu orang kafir ditebas, Nabi Muhammad selalu tidak. Gak ada seperti itu. Tapi coba lihat. Oke. Sekarang apa yang terjadi? Kristen mengimani kematian Yesus. Yang dimana Yesus Tuhan. Kristen mengatakan bahwa kematian Yesus itu untuk penebusan dosa. Coba sekarang kalau saya tanya sama Kristen ini. Lebih baik kalian memilih Yesus tidak mati atau mati? Kalau di Al-Quran memilih Nabi Isa jangan mati dengan keadaan seperti itu. Karena apa? Simbol salib itu adalah simbol kutuk bagi orang Yahudi. Al-Quran membenarkan adanya penyalipan. Bukannya Al-Quran meniadakan penyalipan. Al-Quran membenarkan adanya penyalipan. Tetapi tidak membenarkan yang disalib itu adalah Isa ibnu Maryam. Karena apa? Karena Allah memuliakan Nabi dan Rasulnya. Tidak mungkin Nabi Isa itu dibiarkan disalib. Coba bayangkan bagaimana perasaan ibunya, Siti Maryam. Ibunya waktu mengandung. Dia dicecar sebagai wanita penzina oleh kaumnya sendiri. Sampai dia mengungsikan dirinya. Ketika dia pulang tetap dikatakan dia seorang wanita penzina. Baru Kristen mengatakan bahwa, oh, Siti Maryam itu adalah saudara dari Harun. Karena dikatakan ukta. Sementara Kristen tidak tahu bahasa Arab. Ukta Harun itu merujuk ke bagaimana? Apa penjabaran tafsirannya? Ya karena Harun itu adalah seorang nabi yang mulia. Makanya orang-orang zaman dahulu senang sekali kalau memberi nama anak-anak mereka sesuai nama nabi-nabi. Karena nama nabi-nabi ini adalah seorang yang mulia. Ada yang namanya Musa, ada yang namanya Harun. Bahkan sekarang, ada yang memakai namanya Muhammad. Itu memang sudah kayak tradisi budayanya orang dahulu memberikan nama anak-anak mereka itu nama seorang nabi. Makanya kalau dikatakan ukta Harun bukan berarti saudara kandung. Karena kalau dilihat dari catatan Bible, siapa nama bapaknya Musa dengan nama ibunya Musa? Berbeda dengan siapa nama bapaknya dengan ibunya Siti Maryam. Ali Imran, Siti Hana. Berbeda. Makanya kalau Kristen ini menuduh, itu adalah saudara Harun, tidak sejaman dengan Yesus, karena ada kakaknya Musa bernama Miriam juga. Lah, lucu. Di mana di situ dikatakan adalah saudara kandung? Contoh, saya katakan kepada Bang Dio. Assalamualaikum, Aki. Apakah berarti, Assalamualaikum, saudaraku. Apakah berarti Bang Dio ini saudara kandung? Karena dikatakan ukta Harun, saudara perempuan Harun. Apakah di sana ukta menunjukkan bahwa itu adalah saudara kandung Miriam? Tidak. Makanya saya bingung Kristen ini. Mengutip ukta Harun berarti saudara kandung. Di sana katakan saudara perempuan. Wahai kamu saudara perempuan Harun. Bukan saudara kandung. Saya selalu diberi salam sama saudara laki-laki. Assalamualaikum ukti. Apa arti ukti? Saudara perempuan. Tapi bukan berarti saya saudara kandungnya. Artinya saya saudara seimannya,
Sama seperti kata Ukta. Ukta Harun menunjukkan bahwa apa? Bahwa keturunan dari keturunan seorang nabi yang soleh berarti saudara perempuan, bukan berarti saudara kandung. Itu biasa itu. Makanya saya pertegas lagi ya, kalau membaca Al-Quran, jangan langsung ke terjemahannya. Tengok saudara perempuan Harun. Saya punya saudara laki-laki Bang Dio. Bukan berarti saudara laki-laki saya ini adalah saudara kandung. Assalamualaikum Aki Dio. Assalamualaikum Aki Juma. Artinya apa? Assalamualaikum. Saudara laki-laki saya Bang Zuma, saudara laki-laki saya Bang Dio. Apakah berarti saya saudara kandungnya? Seayah seibu? Tidak. Makanya yang saya bilang, kalau menunjukkan soal akhlak, ya, menunjukkan soal akhlak, yang pertama ditemui oleh saudara Kristen itu apa? Soal pernikahan Nabi Muhammad SAW. Soal poligami Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang ditemukan dengan perang. Tapi tidak baca. Perang-perang yang dilakukan Nabi Muhammad itu apakah perang yang dimana Nabi Muhammad memerangi orang itu tanpa sebab? Tidak. Karena Islam diperangi, makanya Islam harus juga ikut memerangi. Masa kita mau diperangi, kayak contoh, datang Belanda, kita diperangi, masa kita diam aja? Ya enggak lah. Kita harus pukul telak. Jangan mau kita diperangi dong. Kalau kita mau diperangi, ini Indonesia tidak akan merdeka, Opung. Satu saja. Siapa? Kristen yang berhasil memukul telak penjajah Belanda keluar dari Indonesia. Siapa? 350 tahun loh, Pung. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Kalau tidak mengikuti seperti yang tertulis di surat Al-Ahzab, apa yang terjadi? Habis kita ini. Habis, Opung. 350 tahun Indonesia dijajah. Bayangkan 350 tahun. 5 tahun saja sudah berkerak telur kita ini. Jangan lupakan perang salib itu. Jangan lupakan juga VOC datang ke Indonesia ini. Bukankah VOC itu agama apa? Agama Kristen. Membawa 3G. Glory, Gold, Gospel. Terus aman nggak Belanda membuat Indonesia ini? Ada nggak dia menunjukkan ajaran kasih? Semua perempuan-perempuan Indonesia diperkaus, dijadikan budak. Jepang, oh beda. Belanda, Opung. VOC itu Belanda, Opung. Abad 17 datang. Bangsa Portugal abad 16. Baca sejarahnya, Opung, cinta. Yang VOC itu bukan Jepang, Belanda VOC. VOC itu Belanda. Bukan soal itu. Yang masuk bahasamu tadi itu di zaman Jepang. Tetapi kalau ada pribadi-pribadi, 350 tahun. itu ada. Kalau soal perkeos-perkeos itu tidaklah. Hanya beberapa. Tapi di zaman perkeos-perkeos yang menjadi itu di zamannya Jepang. Salah. Ada tapi tidak secara massal. Yang massal itu Jepang, Nora. Datang keluar siapa? Di abad 17. Menarik tadi yang Nora bilang soal keamanan atau tidak diperangi. Apa yang terjadi saat ini, Nora? Kok malah kamu tutup mata menegor aja yang di Medan itu di kampungmu soal suara toa udah dipenjarakan kok? Bagaimana itu? Yang bolak-balik terjadi di Indonesia, Apung. Gimana suara toa dipenjarakan? Aduh. 2018 yang di Medan kemarin itu, masa nggak tahu, nggak usah. Jadi gini, kalau soal kedamaian tadi yang dimaksud Nora, itu terbalik, Nora. Coba gini, sesama itu sebentar. Bukan maksud saya sejarah, Opung. Kita bandingkan dengan sejarah perang salib. Betul, maksudnya gini, Do. Tapi ketika ada perjanjian, itu sudah kan mana lagi, udah hampir dari tahun 19
berapa itu? Intinya gini, setelah itu terjadi, Berapa tahun itu? betul, Opung ini. dengar dulu, betul. Setelah terjadi perjanjian kan tidak ada lagi. Kalau soal yang kau maksud tadi perang salib Oke, itu atau sekarang saya tanya. Perang salib kematian ini itu, antara Kristen dengan Kristen, betul tidak? mau saya itu tidak semua, tidak semua. Itu gini nih, gini. Ini Nora. Sebentar Nora. Baca Sebentar. sejarah. Sebentar Nora. Ya. Jadi gini nih. Harus bisa bedakan di bawah 1300 dengan setelah 1500. Nah, kalau soal yang sebentar dulu. Yang kau maksud itu kan soal meninggalnya banyak. Ya, makanya aku bilang tadi Bizantium ya Roma Katolik itu kan terjadi penyerangan atau pemusnahan lah katakan dari pasukan Muslim itu mungkin Tuhan kalau saya pribadi Tuhan mengizinkan iya toh Untuk menaklukkan itu biasa Opung. Sekarang Nggak masalahnya antara diteliti. Kristen dengan Kristen saja sudah tidak akur gitu loh. sekarang mana ada perang kami yang paling banyak perang kalian toh gimana sih Nora kok terbalik mau nggak melihat dunia kan aduh Nora kalau itu kamu salah Nora Perang di mana Nora, antara kalau itu Kristen dan Islam? Perang di mana coba antara nih, Islam? sederhana sebentar Yaman Afghanistan Itu Boko perang apa Haram dengan apa Opung? dengar dulu sebentar dulu yang soal yang kau bilang tadi soal perdamaian kayak hukum pasti tadi Nora kalau itu kamu salah kalau itu Dengan apa? makanya Yaman ini antara mereka sendiri pembunuhan sampai yang kemarin bersaksi di PBB itu kamu bisa kau nonton Di mana Islam dengan Islam itu Opung? aduh kamu berarti nggak udah ini kita tutup nggak usah lagi dilanjut kalau begini Di negara mana saya cari di dunia sini? masa kamu nggak lihat sejarah dunia yang baru kemarin sore istilahnya kejadian masa kamu nggak tahu Nora jadi gini Astagfirullahaladzim. oke Antara gini apa dengan Nora. apa? Gini Nora ini aja kalau yang dimaksud terhadap apa yang kau narasikan tadi hukum kasih itu yang saya bilang jawab di Indonesia aja bolak-balik kita dipersekusi kok gimana sih mana ada hukum kasih yang kau maksud tadi itu Apa yang minta perlindungan Kristen? aduh yang terjadi Nggak, gini tiap Opung. Ini Opung sudah menggiring namanya ini. yang bukan mengirim fakta ini gimana sih kamu Iya, Opung kasih tahu siapa yang mempersekusi Kristen. loh di Indonesia masa kamu nggak tahu harus saya rincikan satu persatu Kak tiap hari yang menjadi yang jualan babi aja diributi gimana sih kamu Aduh Opung, jangan lari ke situ Opung kalau Opung tidak tahu sebenarnya. Itu kita dapat ini Opung ya. Kalau ada berita, jangan langsung mendengarkan berita yang dari provokator. Kalau saya baca sebenarnya sama dulu Opung. yang digulingkan salib di Jawa Barat tahun lalu itu siapa lah Nora Sabar dulu Opung. Opung. udah kita tutup aja gini Opung itu mendengar. Enggak, saya nggak bisa. Saya harus luruskan. Kalau Opung tidak percaya, ya, tunggu dulu lah. Karena Opung kita katanya soal jualan babi. Itu bukan dilarang, tetapi ditertibkan. Kenapa? Karena mereka sudah memakan bahu jalan. Jangan bilang dilarang. Surat edaran itu untuk mentertibkan, bukan melarang. Gitu loh. Silakan tanya itu. Iya, memang kan Nora di Medan, kalau saya kan di Kalimantan, jadi nggak tahu. Tapi kan itu Opung di Kalimantan, terus Opung bilang dipersekusi. Satu-satu apa? Dilarang menjual babi yang di Medan? Bukan dilarang. Gak ada dilarang sama wali kota. Ditertibkan. bukan wali kota yang larang, itu ustadz-ustadzmu loh yang larang, gimana sih? Astagfirullah. Satu ustadz saja. Siapa yang melarang menjual babi waktu di Medan sana? Jangan fitnah Opung. Bahaya nih Opung. Nontonlah itu berita itu gimana sih kamu Opung, surat dari wali kota sudah ditunjukkan langsung di situ tertulis mentertibkan. Kenapa ditertibkan? Iya, Karena betul. darah-darah untuk mencuci babi itu dibuang di jalanan. Itu tidak boleh. Satu, bau amis. Kedua, di mana di situ
Ada saudara muslim Yang kita di Jawa juga. Barat, yang di Jawa Barat dilarang ibadah. Di mana dilarang ibadah? Di Jawa Barat. Sekarang di dalam gereja atau bukan? Ya di gedung lah, di gedung mereka kok. Gimana sih? Bang, Opung, adakah umat muslim menggeruduk gereja yang sudah berdiri tegak bertahun-tahun? GKPI, berarti- GKPS, HKBP, GBI, Gereja Immanuel, HKI, ada nggak? Nora. Ada Nggak nggak, nonton, Mbak. Opung? Nggak tahu Opung, berarti jangan berita begitu ini, dong, Nora. Opung. Sekarang itu gereja atau hanya bentuk rumah dengan ruko? Mau gereja, mau rumah, mau apa dilarang kok, Nggak bisa, gimana sih Opung. terjadi? Nah, Opung lihat, ada nggak saudara muslim itu melakukan sholat jemaat di dalam ruko? Nggak ada, Opung. Kalau nggak ada di situ Di dalam- masjid pasti musola. Di jalan. Datang Kristen, sudah ada gereja dibangun, tetapi tetap membuat suatu rumah atau ruko jadi gereja. Inilah terlalu banyak denom. Makanya kenapa, tengok, dengar Opung, mau kau Muhammadiyah, mau kau NU, sabar dulu Opung. Mau kau Muhammadiyah, mau kau NU, kalau di situ ada masjid, kalau sudah waktunya sholat, pasti masuk. Tapi beda Kristen. GKPI, HKBP, GKPA, HKI, GPIB, GPDI, GBI, berderet itu semua, Opung, pasti tidak akan bisa. Saya yang HKBP lari ke GBI, orang jemaat GBI lari ke GPDI, orang GPDI lari ke GKPA. Tidak akan bisa, Opung. Karena apa? Karena saking banyaknya denom-denom di dalam kekristenan. Itu yang membuat jadi apa? Jadi banyak gereja-gereja yang dikatakan itu gereja, ternyata tidak ada IMB-nya. Harus ikuti IMB dong. IMB udah bertahun-tahun malah dikasih kok yang di apa di Di mana Pinang ada izin mendirikan Jakarta. bangunan, tapi Di- Opung, kalau izin mendirikan bangunan dia Nora. berupa ruko, itu berarti untuk Nora. usaha, Opung, bukan untuk gereja. Nora. Kristen ini ya, Nora. Kristen ini mau Nggak bangun ada berarti melihat terjadi ini masa kau tonton Nora, malah kau bohongi hati ikuti, Nora. Pak. Harus mengikuti SK 2 Menteri dong. SK 2 Menteri apa SK 3 Menteri? Izin mendirikan bangunan itu berupa bangunan mengkerdilkan gereja. namanya. Oh. Itu mengkerdilkan. Udahlah, nggak usah kita bahas itu. Tapi cari kan Opung saya kalau jawab ada tadi. saudara muslim. Nora. Opung. Cari Opung kalau ada umat muslim melakukan ibadah sholat berjamaah itu di dalam ruko atau di dalam rumah. Tidak ada, Opung. Gak ada. Tapi giliran nanti ada rumah-rumah kecil atau ruko, terus itu katanya gereja, sementara izin bangunannya bukan untuk gereja, tetapi untuk ruko. Ya iyalah, digeruduklah. Kau melakukan suatu ibadah, yang dimana ibadah itu harus kau lakukan di dalam gereja. Itu hak Tapi kau lakukan pribadi. di dalam rumah. Hak Mana pribadi boleh? kok. Makanya saya bilang, Hak sebentar dulu. pribadi kok dilarang. Sebenarnya gini, Nora. Sebentar, ini sebenarnya tadi nggak harus kau jawab, tapi karena ada narasimu tadi itu soal damai tadi, itu yang makanya aku jawab. Berarti kan terbalik pandanganmu itu malah. Iya, Tadi. Opung. Oh, Nora, terbalik kau Nah, terbalik. Kristen ini merasa Udah, yang lain dijolimi. aja bahas. Yang lain aja bahas. Tahu itu. Kenapa dia ada Kristen kebahasan lucu, itu? merasa Banyak. dizolimi tapi tidak tahu diri, Opung. Loh, kenapa kau diri? Coba, oke, saya Iya, jawab. coba Kenapa dulu, kau Opung. diri? Begini, Kenapa Opung, tahu sudah diri? ada gereja besar, mau mendirikan denom-denom yang lain pula. Karena Opung, coba Opung nggak baca berita. Seorang pendeta menutup gereja. Seorang jemaat menutup gereja. Pendeta ribut dengan jemaat gara-gara perpuluhan. Nggak usah, makanya gini. Itu Kok nggak usah siapa apa? kenapa? Itu dia yang Kenapa Ki? Bukan, gini loh, jangan melebar kemana-mana. Yang saya Opung bilang apa tadi? Opung bilang katanya kalian karena- menggeruduk-geruduk kan itu. Saya kasih tahu, jangankan kami yang menggeruduk. Jemaat saja sudah menutup gereja kok. tapi berarti Nora melihat tidak apa ya, melihat tapi tidak mengetahui. Itu sama dengan orang buta. Gak bisa gitu, Opung.
melihat tapi tidak mengetahui. Berarti orang buta namanya. Itu apa? Nora. Gereja itu apa, Bu? Itu yang saya bilang, Nora. Kamu melihat Ya, tapi itu tidak apa, mengetahui. Bu? Itu terbalik. Tidak, Opung. Saya tanya gereja itu apa? Nggak usah jadi pengajari kalau soal itu. Yang saya maksud begini, Nora. Karena Tanya tadi yang gereja kamu itu apa, Opungku? kamu tadi yang bicara soal masalah damai itu, Islam itu. Enggak, Opung. Gereja lebih itu rumit. apa? Itu mana Ya, aku saya tahu. jawab. Kenapa sudah ada gereja? Datang saudara-saudara Kristen ini dengan suka hati saja, itu membuat gereja kecil yang ada di dalam rumah atau ruko. Orang mau ibadah kok harus kamu ributi, gimana tuh maksudnya itu? Bung, sekarang saya tanya, mau beribadah itu di gereja apa di ruko? Mau di rumah, mau di ruko itu hak dia kalau Bisa itu. dong, Nggak ada aturan itu, Nora. bisa Ya, dong. gini. Makanya tidak pernah ada Saya mau- sejarah. Sebentar, masa kamu terus Nah. bicara Nora? Sebentar gini, Ayo. Nora. Jadi sekali lagi gini, aku tadi kenapa harus ku jawab itu sebenarnya kan karena ada bahasa damai hukum kasih kau bandingkan dengan Islam. Itu aja. Jadi oke, Iyalah. itu kita tutup. Jadi gini kita tutup. Oke, nanti karena kuliah tadi udah kemana-mana, lari kemana-mana ini tuh. Ya iyalah, coba lah, Gini. Opung. Tunggu dulu, Gini, Opung. Nora. Coba, 1 Samuel 15. Apa dikatakan? Bunuhlah semua perempuan-perempuan, anak-anak yang menyusui. Itu perintah Tuhan itu. Tapi kalau di Islam tidak ada. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Perempuan-perempuan tidak boleh dibunuh. Hewan tidak dibunuh. Nah, kalau di dalam 1 Samuel 15. Ya tahun bunuh berapa atau ribu tahun pasukan lalu itu. 15 kata Tuhan. Itu kan orang penyembah berhala. Loh, Mereka penyembah berhala itu. Ya makanya loh, dibuat Opung, itu. sekarang saya tanya. Kalau mereka penyembah berhala, apa salah dan dosa hewan ternak? Emang hewan ternak nyembah berhala? Zaman itu. Nah, Apa sekarang salah tadi dan dosa sebenarnya anak-anak bandingkan bayi zaman yang itu. berduduk? Opung, apa salah dan dosa anak-anak bayi yang masih menyusui? Kenapa mereka harus ditumpas, dibunuh juga? Apa? Ayo. Gak adil dong. Dan Itu nggak adil, Opung. justru yang kau maksud tadi dari apa yang kau narasikan tadi tidak berbanding, malah lari. Ya Itu tidak lah. doang. Ya tidak loh, Opung. Nabi saya aturan di dalam Islam yang berperang tidak boleh membunuh anak-anak. Perempuan-perempuan. Dadah, Opung, dadah Opung. ya. Malam ya. Ya, Malam ya. Opung. Ya, Opung. Ya intinya bicara tentang keilahian aja tadi kita, jadi nggak usah kemana-mana. Makasih banyak. Ya, Selamat datang malam, aja. Nora. Pakai data. Terima saja. Oke. Makasih ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.